Jadi waktu itu tiba-tiba salah satu dari mereka ini memanjat ke pagar yang ada di lantai 2 tersebut yang terbuat dari beton sebagai pembatas. Kemudian tiba-tiba dia ini meloncat ke bawah. Akhirnya saking kagetnya si penjual soto ini bilang ke istrinya, ada yang loncat dari atas sampai ke bawah tempat parkir. Nah istrinya ini kemudian bilang ke suaminya itu, sampean delok pak, sampean delok. Nah setelah itu Pak Imron pergi dari kamar mandi itu. Tapi Pak Imron kemudian mendengar suara. Suaranya itu seperti orang ketawa tapi agak mengejek. Dan Pak Imron kemudian meninggalkan tempat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jalan Hidup Air 5 bersama saya Are. Pada kesempatan kali ini aku mau menceritakan sebuah pengalaman dan aku mencoba mengkisahkan ulang apa yang didapat oleh salah seorang temanku. Jadi beberapa hari yang lalu aku ini mempunyai seorang teman kerja, namanya ini Damar. Nah, cuma kita ini berbeda divisi, tapi mungkin sekitar 1 minggu sekali itu kita ketemu. Nah si Damar ini beberapa bulan yang lalu dia ini izin cuti. Kita ini memang sama-sama perantau. Aku dari Jawa Timur, sedangkan si Damar ini dari Jawa Tengah. Dan waktu ketika dia ini pulang kampung, dia ini libur 1 bulan. Dan ketika dia berada di kampung, si Damar ini cerita tentang apa yang dia alami ketika di kampung. Jadi memang kita sama-sama masih belum menikah. Jadi aku sedikit penasaran tentang rasanya pulang kampung terus di sana itu dia ngapain saja. Dan waktu itu ternyata Damar ini selama 3 minggu berada di rumah orang tuanya. Sedangkan yang 1 minggu terakhir si Damar ini berkunjung ke rumah neneknya yang masih berada di area Jawa Tengah tapi sudah berbeda kabupaten. Dan cerita ini berawal ketika si Damar ini berkunjung ke rumah neneknya. Jadi waktu itu dia bertemu dengan pamannya. Nah pamannya ini bernama Pak Imron. Beliau berusia 54 tahun. Rumahnya ini berdampingan dengan rumah si neneknya Damar itu. Dan pada suatu hari si Damar ini diajak oleh Pak Imron untuk ikut dengannya ke pasar. Pak Imron ini merupakan seorang pedagang sebenarnya ketika pagi sampai siang. Tapi kalau malam beliau itu ditugaskan untuk menjaga pasar, keamanan pasar. Nah, pada waktu itu si Damar ini diajak sekitar jam 9 malam. Jadi tugasnya Pak Imron ini, beliau memastikan kalau jam 9 malam itu toko-toko di dalam pasar tersebut sudah mulai tutup. Kemudian beliau juga memastikan kalau tidak ada sepeda motor yang berada di area dalam pasar. Karena kalau sudah jam 10 malam, pagar luar dari pasar tersebut semuanya dikunci. Sebagai gambaran, pasar ini terdiri dari 2 lantai. Jadi yang bawah ini merupakan toko-toko yang cukup ramai lah. Tapi kalau yang di atas itu hanya separuh saja yang masih terisi karena sebagian itu masih kosong, tidak ada yang nyewa. Jadi waktu itu Damar diajak berkeliling untuk mengetahui lah tugas dari Pak Imron tersebut di pasar itu. Yang awalnya beliau jam 10 malam pas itu mengunci pagar. Kemudian si Damar ini diajak berkeliling ke area pasar tersebut. Jadi suasana pasar kalau malam itu sangat gelap sekali. Hanya ada beberapa lampu yang ada di teras bawah. Sedangkan di atas itu sudah mati total. Hanya ada beberapa pedagang yang memang mereka itu membuka lapak di luar pagar. Jadi di pinggir jalan di area pasar tersebut. Yang rata-rata kalau malam itu penjual makanan. Ketika Damar diajak mengikuti Pak Imron ini, awalnya beliau ini tugasnya memastikan kalau semua toko yang ada di dalam pasar tersebut terkunci. Nah setelah itu beliau berkeliling mengelilingi area
lantai dasar dari pasar tersebut. Nah, setelah semua diyakinkan itu aman, tak ada siapapun di area pasar tersebut, beliau kemudian melanjutkan patroli di lantai 2. Nah, di situ ada percakapan antara Damar dan Pak Imron ini. Loh, Pak Lek, apa nggak takut jaga sendirian keliling malam hari, kan tempatnya ini gelap loh di atas. Apalagi ini cukup luas, kalau keliling sendirian kok nggak takut. Di situ Pak Imron ini cuma senyum. Ya enggak, wong ini sudah pekerjaan sudah dari dulu. Kemudian mereka menuju ke sebuah sudut di lantai atas, yang di situ tempatnya itu memang benar-benar gelap, karena yang paling belakangnya itu ada gedung yang cukup tinggi, jadi menutupi pencahayaan. Kalau siang pun pencahayaan nggak terlalu terang lah di situ, apalagi di malam hari. Nah, setelah cukup lama berkeliling memastikan tidak ada orang di sana, karena yang paling dijaga oleh Pak Imron ini kalau terjadi konsleting listrik. Nah, di situ setelah selesai, akhirnya Pak Imron mengajak Damar untuk turun. Setelah turun, hanya ada sebuah jalan kecil yang berada di sudut pasar tersebut. Lantai bawah ada sebuah musola, di belakangnya ada sebuah jalan pagar yang kuncinya ini juga dibawa oleh Pak Imron. Mereka keluar dari area pasar. Setelah itu Pak Imron ini mengajak Damar ke sebuah warung yang di situ menjual soto ayam. Nah, Damar ini ditraktir makan oleh Pak Leknya waktu itu. Nah, setelah makan sambil ngobrol-ngobrol dengan pemilik warung yang memang mereka ini sudah terlihat akrab. Nah, pemilik warung ini sempat tanya kepada Pak Imron, "Loh Kang, itu siapa?" Kemudian Pak Imron ini jawab, "Oh, ini keponakanku yang merantau di Kalimantan." Nah, setelah itu mereka makan. Nah, setelah selesai makan, Pak Imron ini pesen 2 gelas kopi. Di situ akhirnya mereka ngobrol. Dari obrolan ini muncul pengalaman tentang Pak Imron selama menjadi penjaga pasar tersebut. Beberapa pengalaman memang cukup mengerikan menurut si Damar. Nah, awalnya si Damar ini tanya-tanya tentang sudah berapa lama bekerja di situ, terus kok Pak Lek ini berani padahal kondisi pasar itu cukup luas dan di sana itu gelap, apa nggak pernah ngalami hal-hal kejadian aneh. Yang pertanyaan itu sebenarnya awalnya cuma buat candaan, buat mengisi obrolan yang sebelumnya itu hanya obrolan biasa saja. Dan akhirnya si pemilik warung soto tersebut, beliau ini sambil tersenyum terus kemudian bilang kepada Pak Imron, "Ceritakan saja Kang, supaya keponakanmu ini ngerti kerjaanmu." Nah, akhirnya Pak Imron ini cerita. Jadi pasar tersebut memang dulu itu cuma satu lantai, jadi posisinya itu seperti pasar tradisional zaman dulu. Pedagang-pedagang itu berderet bercampur aduk, mulai pedagang sayur, pedagang makanan, pedagang pakaian, dan lain-lain itu tumpah ruah jadi satu di area dasar. Nah, pada tahun 98 pasar ini mengalami kebakaran. Nah, waktu itu terjadi di siang hari, yang kondisi pasar itu masih ramai. Kebakaran itu disebabkan karena konsleting listrik. Nah, pada waktu itu karena saking banyaknya pengunjung dan pedagang, dan akses jalannya ini tidak tertata. Ketika banyak orang yang keluar berhamburan, mereka menyelamatkan diri. Ada korban waktu itu. Dan korbannya ini meninggal di tempat itu karena posisinya itu terinjak-injak. Nah, korbannya ini seorang anak kecil perempuan. Ada satu orang korban lagi. Beliau ini pedagang, seorang ibu-ibu yang memang menurut penyelidikan itu awal mula kebakaran itu konsleting listrik di area tempat dagang ibu-ibu tersebut. Jadi di tahun 98 di pasar tersebut korbannya itu 2 orang. Nah, tak beberapa lama pasar ini kembali dibangun lagi, walaupun waktu itu masih dengan posisi yang sama. Tapi pada tahun 2011, tepatnya bulan November, tempat itu mengalami kebakaran lagi yang memakan bangunan itu cukup banyak, dari
kebakaran tahun 98. Tapi kejadian itu terjadi di sore hari. Jadi waktu itu memang ada korban, tapi cuma satu orang. Yang korbannya itu pun sama karena posisinya ini jatuh ketika mau menyelamatkan diri. Dan semenjak itu pasar ini akhirnya dikosongkan cukup lama, dan oleh pemerintah daerah akhirnya tempat ini dibangun. Nah, selama pembangunan, para pedagang ini masih berhamburan, mereka disediakan lapak di luar area pasar, bahkan sampai ke pinggir jalan yang dekat dengan area jalan raya. Pembangunan ini cukup lama karena waktu itu dibangun menjadi 2 lantai. Tapi setelah pasar ini jadi, tapi pedagangnya itu mereka memilih di area bawah, sedangkan di lantai atas itu tidak semuanya disewa karena mungkin karena lokasinya di lantai 2, jadi untuk pengunjung itu tidak terlalu ramai. Jadi kondisi pasar hanya di lantai 2 itu hanya sebagian saja yang sudah disewa dan dibuat jualan. Pak Imron ini memiliki beberapa pengalaman. Jadi beliau ini mulai bekerja menjadi penjaga pasar tersebut itu resminya pada tahun 2013. Nah, ketika awal-awal beliau berjaga, beliau ini banyak mengalami kejadian yang sekiranya agak menjengkelkan. Jadi kalau malam hari di sana itu banyak anak-anak itu pada minum minuman keras. Jadi mereka itu mabuk di lantai dasar. Bahkan sampai sering berkelahi, terus terjadi keributan di area pasar tersebut. Pada akhirnya sampai pihak dari kepolisian polsek setempat itu sering mengadakan patroli di tempat itu. Dan ada sebuah kejadian lucu oleh Pak Imron. Beliau sebelum pasar tersebut dipasang pagar keliling. Jadi ketika beliau ini patroli ke lantai 2, waktu itu malam hari, beliau ini mendengar suara itu seperti obrolan. Nah, Pak Imron ini sengaja mematikan senter yang memang biasanya beliau bawa untuk berkeliling karena kondisinya itu gelap sekali. Kemudian Pak Imron ini yang awalnya takut, kemudian mencari arah sumber suara tersebut. Dan betapa kagetnya ketika beliau ini ternyata melihat ada sepasang muda-mudi. Mereka sedang pacaran lah di situ dan hampir melakukan hubungan mesum. Waktu itu Pak Imron kemudian agak sedikit marah kepada pasangan tersebut dan mengingatkan supaya tidak melakukan hal-hal seperti itu di tempat ini karena beliau ini diberi tanggung jawab cukup besar di area tersebut. Nah, setelah diingatkan akhirnya mereka ini diusir dari tempat itu. Dan setahun kemudian akhirnya pasar ini dibikinkan pagar keliling supaya kalau malam pasar itu steril. Jadi semenjak itu Pak Imron ini tugasnya ketika sudah semua toko ini tutup, beliau ini memastikan untuk semua toko ini kondisinya terkunci. Kemudian beliau berkeliling dan tugasnya itu hanya sampai sekitar jam 3 pagi. Dan setelah jam 3 pagi Pak Imron akan membukakan pintu pagar karena beberapa pedagang sayur yang berjualan di pagi hari mereka akan diberi tempat di area parkir di pasar tersebut di lantai bawah. Nah, selama bekerja dari mulai jam 10 sampai jam 3 pagi, biasanya Pak Imron ini melakukan patroli itu 2 sampai 3 kali. Dan pada suatu hari, Pak Imron ini mengalami kejadian ganjil yang pertama. Jadi waktu itu, Pak Imron ini setelah berkeliling di lantai dasar, kemudian naik ke lantai 2. Awalnya beliau ini mendengar suara itu sangat pelan sekali, seperti suara langkah kaki. Dan kemudian Pak Imron mencoba mencari sumber suara tersebut. Siapa tahu ada orang berjalan di atas. Walaupun beliau ini sudah memastikan kalau pagarnya itu terkunci. Nah, waktu itu kemudian suara langkah kaki tersebut berganti menjadi suara lari. Jadi suara yang awalnya pelan itu menjadi keras. Dan yang lari ini menurut Pak Imron awalnya itu bukan satu orang. Nah, akhirnya Pak Imron ini menyalakan senternya. Beliau ini berjalan agak lebih laju untuk mencari suara itu tadi dari mana.
Jadi ketika beliau berdiri di salah satu sudut pasar tersebut, beliau ini melihat ada dua anak kecil yang waktu itu jenis kelaminnya tidak jelas. Mereka sekitar berusia 7 tahunan lah. Mereka ini bermain di area atas pasar tersebut yang sudah sangat sepi. Jadi mereka berlari, kemudian duduk, kemudian berdiri lagi, kemudian terus berlari. Nah, ketika Pak Imron ini menuju ke dua sosok anak tadi, tiba-tiba yang satu ini menoleh, dan dia ini seorang perempuan yang berambut cukup panjang tanpa beralaskan kaki, dan si perempuan kecil tersebut sempat tersenyum kepada Pak Imron. Setelah itu mereka berlari dan menghilang. Kejadian ini kemudian diceritakan Pak Imron kepada temannya ini sih, tukang soto tersebut. Nah, setelah itu disambung oleh penjual soto tadi. Akhirnya dia ini pernah menceritakan sesuatu yang sama. Jadi ketika penjual soto ini selesai berjualan, karena beliau ini biasanya berjualan mulai habis maghrib sampai sekitar jam 1 malam. Nah, setelah selesai berjualan, beliau bermaksud untuk mengemasi barang-barang dagangannya bersama istrinya. Nah, waktu itu entah kenapa pandangannya tiba-tiba mandang ke atas ke area pasar. Di situ si penjual soto ini sempat benar-benar melihat ada dua anak kecil. Mereka itu sedang berdiri, kemudian terlihat separuh badannya ini melihat ke arah penjual tersebut. Sama, yang dilihat itu sosok perempuan yang berambut seperti ini. Tapi kemudian si tukang soto ini terus melihat tanpa memikirkan itu siapa waktu itu. Padahal itu sudah sesuatu yang mencurigakan, karena di area atas itu tidak ada siapapun, apalagi kalau malam hari. Nah, yang membuat si tukang soto ini kaget. Jadi waktu itu tiba-tiba salah satu dari mereka ini memanjat ke pagar yang ada di lantai 2 tersebut yang terbuat dari beton sebagai pembatas. Kemudian tiba-tiba dia ini meloncat ke bawah. Nah, akhirnya saking kagetnya si penjual soto ini bilang ke istrinya, ada yang loncat dari atas sampai ke bawah tempat parkir. Nah, istrinya ini kemudian bilang ke suaminya itu, sampean dilok pak, sampean dilok. Nah, akhirnya si penjual soto, si bapak-bapak ini nekat. Beliau ini menaiki pagar yang tingginya itu sekitar 2 meter dan memeriksa di bawah, dan di sana itu tidak ada siapa-siapa. Dan kejadian itu pun kemudian diceritakan kepada Pak Imron. Jadi mereka ini berkesimpulan mungkin memang mereka itu penunggu di atas, entah itu korban kebakaran yang waktu itu, ataupun mungkin memang makhluk yang bermain di tempat itu. Dan semenjak kejadian itu memang Pak Imron tidak pernah melihat kedua sosok anak ini tadi. Tapi beliau hanya terkadang mendengar suara langkah kaki. Tapi ketika Pak Imron mendengar suara itu, beliau ini langsung pergi meninggalkan. Jadi beliau langsung turun melalui tangga. Dan satu kejadian lagi, beliau ini pernah ketika berkeliling untuk kedua kalinya. Jadi beliau ini biasanya berkeliling jam 10 dan jam 2. Nah, waktu itu jam 2 malam. Pak Imron ini mengelilingi area dasar. Setelah beliau berada di posisi belakang, bagian belakang dari pasar tersebut, di sana itu ada tempat kamar mandi umum yang biasa digunakan pedagang. Di sana tepatnya itu ada 6 pintu yang saling berhadapan. Nah, ketika mendekati area kamar mandi tersebut, Pak Imron ini mendengar ada suara gemericik air. Tak beberapa lama suara itu kok semakin keras, bahkan seperti orang mandi. Pak Imron pun kemudian mengecek dengan memastikan berasal dari pintu mana. Nah, ketika sudah dekat, Pak Imron ini kemudian tahu kalau itu ada di dalam kamar mandi nomor 2. Tapi ketika dilihat kok kamar mandinya ini masih nggak nyala lampunya. Nah, Pak Imron kemudian mengetuk pintunya dan tidak ada jawaban dari dalam kamar mandi tersebut. Nah, setelah itu Pak Imron pergi dari kamar mandi itu. Tapi Pak Imron kemudian mendengar suara. Suaranya itu seperti orang ketawa tapi agak mengejek. Dan Pak Imron kemudian meninggalkan tempat itu.
Dan kejadian itu berulang sampai 2 kali dalam rentan waktu yang tak terlalu lama. Masih cukup trauma dengan kejadian di kamar mandi tersebut. Tapi pada suatu malam, beberapa malam berikutnya, Pak Imron ini mendengar suara yang sama dari kamar mandi tersebut. Nah, akhirnya beliau ini sudah tahu mungkin ada yang beraktivitas atau memang sosok yang di dalam ini memang ingin menakut-nakuti Pak Imron. Beliau hanya bilang, "Nek wis mari, krane patenono, soalnya banyu larang." Nah, awalnya suara itu seperti air itu diguyur ini dengan cepat sekali. Tapi setelah Pak Imron bilang dengan kata-kata tersebut, langsung suara itu berhenti dan kembali hening. Dan setelah itu lenyap. Pak Imron akhirnya melewati kamar mandi tersebut. Jadi beliau sudah tidak takut lagi dengan suara yang pernah terjadi di kamar mandi tersebut sampai sekarang. Ketika beliau lewat di tempat itu, beliau mendengar suara yang aneh, beliau sudah tidak takut. Karena Pak Imron ini sudah sempat melawan apa yang mengganggunya di tempat itu. Dan tak jauh dari kamar mandi tersebut di waktu yang sama setelah beliau mendengar suara air tersebut, beliau ini berjalan. Jadi di bagian belakang pasar tersebut, di paling sudut, ada sebuah bak sampah yang cukup besar. Nah, di situ dari kejauhan, Pak Imron ini melihat ada sosok, entah itu laki-laki atau perempuan. Nah, waktu itu sosok itu terlihat seperti sedang mengorek-ngorek sampah. Padahal lokasinya itu berada di area pasar tersebut. Awalnya Pak Imron ini sempat diam lah sambil berdiri memandang ke sosok itu tanpa menyoroti dengan menggunakan senter. Pak Imron sempat berpikir apa itu pemulung, tapi pemulung kok malam-malam terus dia ini lewat mana, padahal pagar ini sudah aku kunci semua. Kemudian beliau ini sempat berpikir juga, apa itu orang gila yang biasanya berkeliaran di area pasar tersebut. Yang memang menurut Pak Imron memang ada satu orang dengan gangguan jiwa. Dia ini memang berada sering di area pasar itu ketika siang hari. Untuk memastikan, akhirnya Pak Imron ini menuju ke sosok itu, dan ketika semakin dekat, sosok itu masih dengan mengorek-ngorek sampah dengan tangannya. Dan ketika Pak Imron ini menegur dengan suara agak keras, "Woi, awakmu lapo?" Sosok itu kemudian berdiri. Dan ketika berdiri, dia ini tidak menoleh ke arah Pak Imron. Tapi yang membuat Pak Imron takut dan beliau ini memutuskan untuk lari, sosok itu tiba-tiba berjalan menembus pagar dan menuju ke area belakang pasar di sudut tersebut, yang di belakangnya itu memang merupakan semak-semak yang tanaman rumput itu cukup banyak sekali. Sosok itu kemudian menghilang. Sebenarnya Pak Imron ini sempat menyorotkan senternya yang cukup terang ke area tersebut, dan beliau ini yakin kalau itu merupakan pagar, dan yang separuhnya pagar ini tembok, kemudian yang di atasnya ini pagar besi. Sosok itu menembus tembok dan besi tersebut kemudian menghilang. Nah, spontan waktu itu Pak Imron langsung berbalik, beliau memutuskan untuk lari. Bahkan Pak Imron memutuskan untuk pulang. Ketika sampai di rumah, dia ini cerita dengan istrinya. Di situ akhirnya istrinya ini bilang kalau pasar itu memang tempatnya banyak setannya, Pak. Jadi kalau mereka mengganggu Bapak, menunjukkan aktivitas untuk supaya Bapak ini tahu, mungkin mereka ini berkenalan, kan ini Bapak ini baru bekerja di area tersebut. Setelah mendengarkan itu dari istrinya, Pak Imron ini agak sedikit tenang. Tapi untuk balik membukakan pintu pagar di jam 3 pagi itu, Pak Imron ini sampai mengajak anak sulungnya yang sepantaran dengan Damar, selisih beberapa tahun saja. Dan setelah itu Pak Imron sudah menikmatilah kebiasaan yang aneh di area pasar tersebut, walaupun tidak sering terjadi sesuatu yang membuat beliau ini merinding atau takut. Dan setelah beliau ini bercerita kejadian tersebut, Pak Imron ini sempat bilang kepada Damar supaya kalau kamu dimanapun, entah itu tempat ramai atau tempat sepi, kamu dimanapun bekerja, entah di daerahmu atau kamu merantau, yang penting kamu ini hati-hati.
Kalau sekiranya tempatnya itu dianggap angker, kamu harus permisi dulu dan sering manjatkan doa lah. Dan memang kalau terjadi sesuatu, mungkin hari apesmu atau malam apesmu kamu ketemu dengan sosok-sosok yang termasuk sosok gaib, kamu langsung baca doa sebisa-sebisa. Nah setelah itu Damar cuma mengangguk, tapi dia ini sempat ketakutan dengan ceritanya Pak Leknya atau Pak Imron ini. Dan setelah itu Pak Imron ini sempat bilang, ya wis ayo kita ke dalam pasar lagi. Nah waktu itu Damar ini benar-benar tidak mau karena dia takut dengan ceritanya Pak Imron. Akhirnya Damar ini disuruh pulang duluan. Kemudian Pak Imron akan melanjutkan tugasnya sampai jam 3 pagi. Nah itu adalah cerita yang dikisahkan sebagai oleh-oleh oleh temanku si Damar ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jika ada pengucapan yang salah atau alur cerita yang kurang agak berbelit, saya mengucapkan banyak minta maaf. Dan untuk lokasi oleh teman saya si Damar ini tidak ditunjukkan, tapi ini sebuah lokasi pasar yang berada di salah satu kabupaten di Jawa Tengah, dan pasar itu masih ada sampai sekarang. Terima kasih buat teman-teman, sehat selalu buat semuanya. Salam sayang buat orang terdekat Anda, keluarga, pasangan atau saudara. Terima kasih, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.